Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Hadir semua? Baik, anak-anak. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doanya selesai. Anak-anak, tema kita hari ini, organ gerak hewan dan manusia, subtema lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran 5. Muatan pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, dengan membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menyebutkan organ gerak hewan dan manusia secara benar. Kedua, dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. Ketiga, dengan menyimak video kreatif mengenai organ gerak manusia, siswa dapat menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok bacaan secara percaya diri. Keempat, dengan berdiskusi, siswa dapat menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok bacaan secara percaya diri. Kelima, dengan mencari tahu secara online, siswa dapat menyebutkan kelainan otot pada organ gerak manusia. Anak-anak, kita melihat atau mencermati bersama PowerPoint yang ada. Sebelumnya Pak Guru mau pantun dulu. Berenang jauh para nelayan, mereka main hatinya senang. Badan kurus kurang makan, kalau ditiup goyang-goyang. Anak-anak, ada tampilan yang ada, semuanya sudah melihatnya? Sudah? Iya. Pada gambar yang ada, coba anak-anak mencermati secara teliti. Pak Guru persilakan. Sudah melihat? Dari gambar yang ada, rangka apakah itu anak-anak? Ya? Ya? Oh ya, rangka manusia, di situ ditampilkan organ gerak pada manusia. Menurut anak-anak, organ gerak pada manusia itu apa saja ya? Tangan, apalagi? Kaki ya? Baik, terima kasih. Semua jawaban anak-anak benar? Tepuk tangan. Iya, terima kasih. Lanjut, Pak Guru minta salah satu siswa untuk membaca gangguan dan kelainan pada otot manusia. Silakan. Iya, terima kasih. Arjen sudah membaca dengan baik. Tepuk tangan buat Arjen. Iya, untuk lebih semangat Pak Guru meminta
siswa untuk berdiri dan tepuk salut. Iya, silakan berdiri. Silakan berdiri dan tepuk salut. Iya. Terima kasih anak-anak. Anak-anak yang saya kasihi, perlu Pak Guru sampaikan bahwa bagaimana cara menentukan informasi penting dalam bacaan. Yang pertama, membaca dengan cermat bacaan tersebut secara keseluruhan. Yang kedua, mencari gagasan utama. Dan yang ketiga, mencari kesimpulan. Iya. Kita lanjut pada kegiatan berikut, anak-anak. Pak Guru memberikan kesempatan kepada kita, ya, lebih khusus kepada siswa untuk membentuk kelompok diskusi, ya. Apa yang mau kita diskusikan? Di mana anak-anak berdiskusi tentang pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok pada bacaan. Pada kegiatan berdiskusi, anak-anak secara mandiri ya membuat kesimpulan dari hasil diskusi. Cara membuat kesimpulan dengan mencatat dan memperhatikan semua pendapat yang disampaikan. Dalam diskusi kemudian membandingkan pendapat tersebut. Setelah membandingkan, carilah pendapat yang banyak didukung oleh peserta diskusi dan yang dirasa mendekati kebenaran. Kemudian siswa pada akhirnya meminta penguatan pada guru ya mengenai kesimpulan yang telah diambil. Baik anak-anak, dalam kegiatan diskusi dan beberapa pekerjaan yang Pak Guru berikan diharapkan supaya anak-anak bisa mengerjakan dengan baik, kemudian kirim melalui WA-nya Pak Guru. Ada hal-hal yang mungkin terasa sulit, kurang paham atau kurang mengerti, nanti melalui WA grup kelas ya, kita akan sharing, kita akan berdiskusi, kita akan saling bertanya ya. Saya kira itu anak-anak. Anak-anak, ada hal yang perlu Pak Guru sampaikan menjadi kesimpulan kegiatan pembelajaran kita hari ini, bahwa dalam pembelajaran kita kaitan dengan gangguan dan kelainan pada otak manusia, yang pertama, kita harus sesering mungkin ya melakukan peregangan dan pemijatan otot kita ketika kram itu terjadi pada diri kita. Yang kedua, upayakan untuk pemenuhan kebutuhan cairan minimal ya anak-anak. Kita harus minum air 8 gelas sehari. Kemudian yang ketiga, upayakan supaya kita meregakan otot betis ya beberapa menit sebelum kita tidur. Dengan cara menarik jari-jari kaki ke arah lutut dan tungkai dalam keadaan lurus. Untuk mengurangi kekambuhan kram, terapkan diet rendah kalori ya, lemak, karbohidrat, garam, dan tinggi protein.
Anak-anak, ini merupakan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Mungkin ada pertanyaan, ya. Pak Guru persilakan kepada anak-anak. Silakan bertanya. Oh ya, terima kasih. Kita buat tepuk tangan dulu untuk Irfan. Lebih semangat lagi. Iya, terima kasih. Apa saja bentuk gangguan dan kelainan pada otot manusia? Seperti pertanyaan Irfan. Ya. Yang pertama, gangguan pada otot manusia itu yang pertama adalah kejang otot, ya. Kedua, atrofi, ya. Yang ketiga, kaku leher. Keempat, tetanus. Kelima, hernia abdominal. Dan keenam, hipertrofi, ya. Terima kasih atas pertanyaan Irfan. Bagi anak-anak yang lain, kalau belum memahami, silakan, ya, kirimkan itu melalui WA grup kelas, ya. Saya kira kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Anak-anak, kita akhiri dengan doa. Marilah kita berdoa. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Hadir semua? Baik, anak-anak. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doanya selesai. Anak-anak, tema kita hari ini, organ gerak hewan dan manusia, subtema lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran 5. Muatan pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, dengan membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menyebutkan organ gerak hewan dan manusia secara benar. Kedua, dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. Ketiga, dengan menyimak video kreatif mengenai organ gerak manusia, siswa dapat menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok bacaan secara percaya diri. Keempat, dengan berdiskusi, siswa dapat menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok bacaan secara percaya diri. Kelima, dengan mencari tahu secara online, siswa dapat menyebutkan kelainan otot pada organ gerak manusia. Anak-anak, kita melihat atau mencermati bersama PowerPoint yang ada. Sebelumnya Pak Guru mau pantun dulu. Berenang jauh para nelayan, mereka main hatinya senang. Badan kurus kurang makan, kalau ditiup goyang-goyang. Anak-anak, ada tampilan yang ada. Semuanya sudah melihatnya? Sudah? Iya. Pada gambar yang ada, coba anak-anak mencermati secara teliti. Pak Guru persilakan kelainan pada manusia. Yang pertama, kita harus sesering mungkin, ya, melakukan peregangan dan pemijatan otot kita ketika kram itu terjadi pada diri kita. Yang kedua, upayakan untuk pemenuhan kebutuhan cairan minimal, ya anak-anak,
kita harus minum air 8 gelas sehari. Kemudian yang ketiga, upayakan supaya kita meregakan otot betis ya, beberapa menit sebelum kita tidur. Dengan cara menarik jari-jari kaki ke arah lutut dan tungkai dalam keadaan lurus. Untuk mengurangi kekambuhan kram, terapkan diet rendah kalori ya, lemak, karbohidrat, garam, dan tinggi protein. Anak-anak, ini merupakan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Mungkin ada pertanyaan ya, Pak Guru persilakan kepada anak-anak. Silakan bertanya. Oh ya, terima kasih. Kita buat tepuk tangan dulu untuk Irfan. Lebih semangat lagi. Iya, terima kasih. Apa saja bentuk gangguan dan kelainan pada otot manusia? Seperti pertanyaan Irfan. Ya. Yang pertama, gangguan pada otot manusia itu yang pertama adalah kejang otot ya. Kedua, atrofi. Ya. Yang ketiga, kaku leher. Keempat, tetanus. Kelima, hernia abdominal. Dan keenam, hipertrofi. Ya. Terima kasih atas pertanyaan Irfan. Bagi anak-anak yang lain, kalau belum memahami, silakan ya, kirimkan itu melalui WA grup kelas ya. Saya kira kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Anak-anak, kita akhiri dengan doa.